Menanam singkong itu sangatlah mudah ya, siapapun orang bisa menanamnya. Namun ketika kalian ingin menghasilkan singkong yang maksimal, tentunya memerlukan treatment-treatment khusus agar tanaman singkong kalian berbuah banyak dan juga subur. Banyak sekali metode cara penanaman tanaman singkong, mulai dari stek miring, kemudian ada juga stek berdiri, ada juga stek tidur, dan gak ketinggalan ada juga metode belak 4. Nah, video kali ini saya ingin mengulas beberapa metode yang saya gunakan untuk menghasilkan singkong yang banyak. Yang menjadi kunci utama ketika kita ingin menanam singkong adalah pemilihan bibit. Dalam pemilihan bibit kita itu nggak boleh sembarangan. Nah, kita harus memilih bibit yang benar-benar bagus. Bibit yang bagus itu seperti apa? Nah, kita harus bisa mengidentifikasi bibit yang bagus ataupun bibit yang kurang bagus. Nah, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah mata tunas. Kalian harus mencari mata tunas yang berdekatan seperti ini. Jangan menggunakan tanaman singkong dengan mata tunas yang berjauhan atau jarang-jarang seperti ini. Ini pasti dijamin tanaman singkong kalian tidak akan tumbuh subur, apalagi mau menghasilkan singkong yang banyak. Nah, kita memerlukan batang singkong yang memiliki mata tunas yang banyak seperti ini ya, karena dengan mata tunas yang banyak ini otomatis akar yang dihasilkan juga banyak, tentunya mempengaruhi banyak sedikitnya singkong yang akan tumbuh. Kemudian setelah kalian mendapatkan batang singkong yang memiliki mata tunas banyak seperti ini, kalian juga harus memastikan apakah usia dari batang singkong itu terlalu tua atau bahkan mungkin terlalu muda. Nah, itu tidak baik juga ya. Kita harus mengambil tengah-tengah, jangan terlalu muda ataupun terlalu tua juga tidak bagus ya. Ukurannya pun jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil juga seperti ini. Nah, kita ambil yang sedang-sedang saja seperti ini, sudah bagus sekali untuk kita bibit. Kemudian poin yang kedua ketika kalian ingin menanam singkong adalah menyiapkan media tanam yang baik dan juga benar. Sebaiknya kalian buat galengan ataupun gundukan seperti ini agar tanaman singkong kalian bisa tumbuh subur. Dan juga manfaat dari galengan tersebut juga bisa memudahkan kita ketika kita akan memanen tanaman singkong kita. Karena ketika kita memastikan gundukan tersebut tidak memadat, otomatis ini kan tidak dilalui oleh kita ketika lalu lalang ya. Nah, tanah ini tidak akan memadat dan juga otomatis akan terjaga kegemburannya. Nah, itu kegemburan tanah itu sangat mempengaruhi kesuburan tanaman. Tanaman apapun itu, tidak hanya tanaman singkong, tanaman-tanaman lain juga sangat berpengaruh ketika tanahnya itu gembur. Manfaat dari galengan sendiri itu adalah menghindarkan tanaman singkong kalian busuk ketika dalam musim hujan ya. Karena ketika musim hujan tidak ada aliran air seperti ini, otomatis itu mengundang bakteri dan juga jamur. Nah, itu sangat berpengaruh dengan kualitas pada singkong yang ada di dalam akar. Dari berbagai macam metode menanam singkong, yang paling saya rekomendasikan agar tanaman singkong kalian bisa berbuah lebat adalah metode stek tidur. Ini adalah contoh metode stek tidur yang baru saja kemarin saya tanam ya. Ini sudah mulai tumbuh mata tunasnya. Nah, ketika kita menanam singkong dengan menggunakan metode stek tidur seperti ini, otomatis banyak sekali akar yang akan tumbuh pada bagian mata tunas yang kita pendam seperti ini ya. Nah, ini sudah tumbuh 1, 2, 3 mata tunas. Kemudian mata tunas yang lain otomatis akan tumbuh akar seperti ini. Nah, ini sangat mempengaruhi hasil singkong yang akan kita panen nantinya, karena semakin banyak akar yang tumbuh itu otomatis akan semakin banyak juga umbi ataupun singkong yang akan
kita panen. Tuh, ini banyak sekali akarnya. Kemudian positifnya dari metode stek tidur ini, kita bisa memfokuskan pada sayuran ataupun pada umbi ataupun singkong. Nah, ketika kalian ingin memfokuskan pada daun ataupun sayurnya, nah kalian bisa membiarkan tunas-tunas yang sudah tumbuh seperti ini, bahkan mungkin nanti ada satu tunas lagi yang tumbuh, itu sebaiknya kita biarkan saja karena akan semakin banyak daun-daun yang tumbuh untuk kita sayur gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin memfokuskan pada singkong ataupun umbinya, nah itu sebaiknya kalian pangkas maksimal 3 mata tunas seperti ini, 3 ataupun 2 juga bagus, karena itu juga sudah cukup untuk memaksimalkan hasil singkong yang akan kita panen. Kalau kita menggunakan stek berdiri, otomatis batang singkongnya hanya 1. Nah, ada juga yang 2 ya. Sebenarnya untuk hasil yang lebih baik itu sebaiknya kalian sisakan 2 mata tunasnya. Nah, kalau cuma 1 ini, saya jamin hasilnya hanya akan sedikit. Kalau 2 itu lebih banyak lagi. Nah, kalau stek tidur itu akan lebih banyak lagi. Jadi itu tergantung dengan batang singkong yang tumbuh ya nantinya. Nah, kalau kita menggunakan stek miring seperti ini otomatis sangat menghabiskan lahan ya, karena ini banyak sekali batang yang tidak ada fungsinya gitu ya. Nah, apalagi ini jarang sekali mata tunasnya. Ini kenapa saya bilang kalian harus memilih batang yang memiliki mata tunas banyak, karena agar memaksimalkan pertumbuhan tunas dan juga akarnya. Ini saya memberikan bukti ya kenapa hal itu baik sekali untuk menjadi pertimbangan kita dalam memilih bibit. Nah, ini juga saya ada contoh ketika kalian menanam tanaman singkong dengan menggunakan bibit yang sudah terlalu tua atau pangkal pohon yang baru saja dipanen ya. Ini hasilnya seperti ini. Daunnya kecil-kecil dan dia batangnya juga sangat kecil sekali. Nah, ini sangat kurang bagus sekali jika kita akan memfokuskan pada buahnya. Jadi ini saya menanam ini hanya untuk eksperimen dan juga pembuktian kalau kita menggunakan batang yang sudah terlalu tua itu memang tidak bagus ya. Jadi sudah sangat tepat sekali jika kalian ingin memfokuskan pada hasil buah yang banyak atau singkong yang melimpah, itu kalian harus menggunakan stek tidur. Kalian jangan berkomentar negatif kalau belum pernah mencoba. Silakan kalian coba dahulu tanam singkong kalian dan kalian melihat hasil dari pohon singkong kalian, baru kalian boleh berkomentar pada video ini. Nah, ini adalah contoh stek tidur yang saya pendam ini separuh saja. Untuk positifnya, mata tunas ini akan tumbuh banyak sekali guys. Nih 1, 2, 3, 4, dan ini juga akan tumbuh juga di sebelah sini. Nah, untuk positifnya dia akan menghasilkan mata tunas yang banyak. Untuk menghasilkan singkong yang lebat, sebaiknya kalian menggunakan sistem dipendam semua seperti ini, karena nanti akan otomatis dia ini terfokus pada batang yang sehat dan otomatis akan menumbuhkan ubi singkong yang banyak. Oke, demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat buat sahabat semua. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.